foto kok. Deh. Dia jilat teman-teman. Halo teman-teman, welcome back to YouTube Ronaldi Safitra. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk mengelilingi kota Madinah. Lokasi yang pertama yang akan kita kunjungi adalah Masjid Quba. Jarak Masjid Quba dari Masjid Nabawi sekitar 4 km teman-teman. Masjid Quba merupakan salah satu masjid yang diistimewakan oleh Allah di muka bumi ini. Setelah Masjidil Haram kota Mekah, Masjidil Nabawi di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. For your information, Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah ya teman-teman, 1. Dan Masjid Quba ini merupakan masjid pertama di Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ini adalah Masjid Quba yang kita bilang tadi. Beginilah penampilan dari luar Masjid Quba dengan ciri khasnya yaitu berwarna putih dan coklat teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid ini, yakni Masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti ia menjalankan umrah. Nah, selain untuk beribadah, fungsi Masjid Quba ini juga pusat pembinaan umat Islam, tempat untuk belajar Al-Quran dan hadis, serta untuk mempererat hubungan saudara yang ada di Madinah teman-teman. Ini adalah jalan menuju pintu keluar di Masjid Quba. Setelah keluar dari Masjid Quba, kita akan disambut oleh para merpati. Nah, selanjutnya aku akan mengajak teman-teman semua ke kebun kurma. Buah hasarap ini biasanya dijadikan oleh-oleh bagi para jamaah umroh dan haji. Oh iya, kebun kurma yang saya datangi ini namanya kebun kurma Faisal ya teman-teman. Inilah kebun kurma yang tidak jauh dari Nabawi teman-teman. Ini kebun kurma semua semuanya nih ya. Teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali kebun kurma di belakang saya. Dan ini kebun kurma, dan ini tokonya kurma, kebun kurma Abu Faisal. Assalamualaikum. Kita boleh nyicip ya. Ini senam Ajwa. Oke. Oke, berapa kilo? 2 kilo sebelum dulu, 1 kilo di kampung. Banyak ya warnanya. Ini warna hitam. Ini berapa kilo? Ini. Ini juga. Berapa? Berapa kilo? 2 kilo. Boleh cicip asal jangan 1 kilo. Cicipnya. 2 kilo. Berapa kilo? 2 kilo. Ada 2 macam ya. Ini kurma Ajwa. Ini kurma Maryam. Kurma ada juga beberapa makanan seperti kacang dan juga oleh-oleh khas Arab. Teman-teman ya.
15 rial tuh berapa, Mak? Sampai ibu kali sekitar 60.000 rupiah ya teman-teman ya. Kurma favorit Ustadz apa? Gimana? Kurma favorit Ustadz? Kurma favorit saya 3. Pertama kurma ajwa, kurma Nabi. Karena memang kualitas dan khasiatnya sudah didoakan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua kurma mejol. Apa namanya? Kurma mejol. Mejol. Kurma mejol itu ada yang dari Saudi atau dari Palestina. Bentuknya besar dan buahnya itu lembut. Yang ketiga tentu banyak favorit sekali yang disukai oleh orang adalah kurma sukari. Sukari, Kurma sukari itu bentuknya juga ada buahnya besar, juga lembut dan rasanya mantap. Masya Allah. Silakan, ya silakan jangan lupa makan makanan yang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, terutama adalah kurma. Insya Allah luar biasa. Masya Allah. Selanjutnya kita mau ke Jabal Uhud atau Bukit Uhud, di mana Bukit Uhud ini adalah saksi tempat berperangnya Rasulullah dengan sahabatnya dengan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ini adalah makam para pejuang umat Islam di Perang Uhud. Makam ini dikelilingi oleh Bukit Uhud yang panjangnya sekitar 7 km. Disinilah tempat paman yang sangat disayangi oleh Rasulullah dikuburkan, yaitu Hamzah. Berikut sejarah yang akan dijelaskan oleh mutawif kami. Disitulah digali kuburan untuk mereka. Setelah dilepas baju perangnya, maka dengan baju biasanya dia dikafankan kemudian dimakamkan. Dan menurut informasi riwayat, pada tahun ke-46 Hijriah atau 667 Masehi atau 43 tahun setelah perang Uhud, terjadi banjir bandang di sekitar Jabal Uhud ini, yang mengakibatkan makam-makam 70 syuhada Uhud itu terbongkar. Dan masyarakat Madinah pada saat itu menyaksikan bahwa jasad mereka masih dalam keadaan utuh. Bahkan ada luka mereka yang masih mengeluarkan darah segar. Padahal 43 tahun dimakamkan. Jadi benar firman Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kalian mengira orang yang gugur di jalan Allah itu meninggal, tapi mereka akan tetap hidup di sisi Allah dengan mendapatkan berbagai rezeki nikmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah saksi bahwasanya mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang mau membawa jasad mereka ke pemakaman Baqi, tapi bergetarlah Jabal Uhud ini seakan tidak terima. Maka kemudian disepakati oleh para tabi'in atau khalifah Madinah saat itu, dijadikan satu komplek ini, kemudian dipagari dengan tembok berjeruji besi, tapi tidak ada tanda khusus di dalam ini. Nah, yang ini makamnya siapa tidak ada tanda khusus, kecuali 2 orang yang ditandai khusus dengan lingkaran batu hitam di ujung sana. Bukan yang ini, di ujung sana. Itu ada lingkaran batu hitam, di situ ada 2 batu nisan. Itu diketahui jasadnya Sayyidina Hamzah, paman baginda Rasulullah, dan Abdullah bin Jahsi, sepupu baginda Rasulullah SAW. Ini adalah puncak tempat para pemanah umat Islam di bukit ini. Di bukit inilah mereka memasang strategi, dan di bukit inilah mereka turun. Setelah hampir 90% kemenangan umat Islam, mereka turun dan akhirnya umat Islam kalah dari perang Uhud dikarenakan ketamakan dari pemanah pasukan Rasulullah SAW. Demikian video keliling Madinah pada kali ini. Jikalau ada saran dan komentar, silahkan ketikkan di kolom komentar ataupun bisa langsung di Instagram Ronaldi_Safitra. Terima kasih.